Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Purwanti dari PJJ Manajemen S1 dengan nomor NIM 250201021113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul analisis perencanaan laba dan keputusan strategis. Studi kasus lini produk EcoWorks pada PT Boga Sejahtera pada PT Boga Sejahtera. Kita lanjut saja untuk perencanaan laba awal tahun, yaitu analisis break even point atau BEP dan kelayakan perencanaan target laba operasional in lini produk EcoWorks. Untuk analisis break even point dan target laba, di sini untuk unit BEP bulanan yaitu 100 juta, atau misalkan dari 2000 yaitu 100 juta. Untuk unit target labanya di 20 juta, 30.000 ya. Untuk perhitungan dan margin kontribusinya, margin kontribusi per unit CM sama dengan 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000 per unit. Lalu untuk formula target penjualan unitnya, target unit 40 juta dikurangi 20 juta dibagi 2.000 yaitu 30 unit ya. Untuk 2.000 unit ini adalah unit BAF bulanannya. Lalu untuk 30.000 unit itu adalah unit target labanya. Untuk evaluasi kelayakan, target 30.000 unit sangat realistis karena hanya membutuhkan 60% dari total kapasitas penjualan maksimal perusahaan, 50.000 unit per bulan. Oke, kita lanjut ke bagian 2, efisiensi pertengahan tahun. Evaluasi kinerja produksi bulan Juni. Pada bulan Juni, lini produksi mencatat hasil produksi sebanyak 48.000 unit EcoWorks dengan menggunakan bahan baku plastik daur ulang sebesar 10.000 kg seharga 10.500 per kilogram. Standar produksi ditentukan kualitas standar 0,2 kg plastik daur ulang per unit. Harga standar bahan bakunya yaitu 10.000 per gram. Untuk total kuantitas standarnya yaitu 48.000 dikali 0,2 sama dengan 9.600 kg. Lalu lanjut saja ke perhitungan varians bahan baku bulan Juni. Untuk material price variance atau MAV sama dengan AP dikurangi SP yang dikali AKI MAV. Seperti MMV 10.500 dikurangi 10.000 dikali 10.000 sama dengan 5 juta uniform atau rugi ya, disebabkan oleh kenaikan harga pasar plastik daur ulang akibat kelangkaan pasokan atau faktor eksternal di luar kendali produksi. Lalu ini untuk material quantity variance atau MQV, yaitu MQV 10.000 dikurangi 9.600 dikali 10.000 yaitu 4 juta. Unfavorable atau rugi juga disebabkan oleh pemborosan penggunaan bahan baku sebanyak 400 kg di atas standar 9.600 kg. Faktor internal sebagai produksi juga. Lalu untuk evaluasi argumen manajer produksinya, apakah argumen didukung data? Manajer produksi berargumen bahwa seluruh selisih biaya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku plastik daur ulang di pasar. Sebetulnya tidak didukung sepenuhnya, meskipun harga pasar memang naik. Terdapat dua komponen varians yang berbeda sifatnya. Yang pertama itu faktor eksternal. Untuk 5 juta, benar di luar kendali bagian produksi karena kelangkaan pasokan bahan baku. Lalu faktor internalnya yaitu 4 juta. Pemborosan 400 kg bahan baku sepenuhnya merupakan tanggung jawab operasional tim produksi. Untuk bagian 3-nya, keputusan make or buy akhir tahun. Untuk elemen biaya per unit, biaya bahan baku langsungnya itu 400
Lalu 400 biaya relevan yang dapat dihindari. Lalu biaya tenaga kinerja langsung 250 atau biaya relevan ini juga dapat dihindari juga. Untuk biaya overhead pabrik variabel yaitu 100, biayanya relevan juga dan dapat dihindari juga. Lalu ini biaya overhead pabrik tetap untuk ininya 0 ya, atau unavoidable. Ini tidak relevan tapi tetap muncul. Harga pembelian komponen yaitu membeli dari pasok luar itu 800 biaya relevan tambah. Lalu untuk total biaya relevan per unitnya itu di 750 per unit, tapi malah di 800.000 per unit. Jadi hematnya itu di 50 per unit. Oke, rekomendasi finansialnya Tata Boga Sejahtera sebaiknya tetap memproduksi sendiri karena menghemat biaya sebesar 2.500.000 per bulan atau 50.000 unit per unit. Untuk analisis strategi PT Boga Sejahtera atau pertimbangan investasi, penambahan kapasitas, perbaikan mutu, manajemen risiko, dan proyeksi pertumbuhan laba. Investasi dan perbaikan operasional Q1 dan Q2. Pertimbangan investasi 20%. Pertama, validasi pasar memastikan lonjakan kapasitas 6.000 per unit dapat terserap oleh permintaan pasar. Yang kedua, capital budgeting, menghitung NPV atau IRR dan payback periode untuk menambahkan mesin baru. Lalu untuk SOP dan standarisasi operasional, memperketat pengawasan rasio pemakaian bahan daur ulang, menetapkan toleransi batas pemborosan, serta mengadakan pelatihan berkala bagi operator mesin. Lalu maintenance dan quality control, preventive maintenance, kalibrasi rutin pada mesin pemotong plastik, dan inbound QC, memberikan kualitas fisik bahan daur ulang yang diterima dari pemasok sebelum masuk ke produksi. Untuk analisis resiko jangka panjang make or buy Q3 dan Q4, resiko ketertinggalan teknologi dan biaya. Spesialisasi pemasok luar mungkin memiliki teknologi produksi otomatis yang lebih efisien di masa depan. Skala biaya internal, risiko kenaikan upah tenaga kerja langsung dan harga bahan baku dapat mengikis keunggulan margin 50 per unit. Yang kedua, opportunity cost dan kapasitas lini. Pengkaitan modal kerja, mempertahankan komponen internal mengikuti ruang pabrik dan kapasitas mesin. Opportunity cost, fasilitas produksi saat ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk memproduksi produk baru dengan nilai tambah lebih tinggi ya. Untuk proyeksi tumbuhan laba 25% atau Q5. Untuk perhitungan target penjualan baru, target laba baru 25% dari 20 juta. 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta per bulan. Target unitnya di 40 juta dikurangi 25 juta dikurangi 2000. Maka di 32.500 per unit per bulan. Untuk kesimpulan realistisnya itu, target ini sangat realistis karena volume 32.500 unit hanya memanfaatkan 65% dari kapasitas target penjualan existing dalam kurung atau mungkin 50.000 unit per bulan tanpa memerlukan investasi mesin baru. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.